bagaimana ide dan eksperimen ini bermula. Terus sebenarnya kami berangkat dari pertanyaan semacam apa. Saya itu sebenarnya mulai menulis dari SMP SMA. Waktu itu cerita-ceritanya tuh datang dari pengalaman dan pengamatan saya terhadap lingkungan sekitar gitu. Saya waktu itu masih tinggal di Aceh dan masih remaja, terus melihat banyak hal berubah, dan yang kecil-kecil aja sih yang berubahnya. Saya kayak, oh saya biasanya makan di warung ini tapi kok warungnya ditutup gitu, ternyata karena mengandung minyak babi gitu. Dan itu tuh waktu babi lagi dan itu tuh waktu transisi dari sebelum dan pasca Islam disahkan. Dan cerita-cerita waktu itu saya nulisnya ya karena masih remaja ya, jadi kayak curhat gitu. Apalagi saya itu tinggal di pinggiran banget, di dekat tambak, depannya kuburan gitu, dan gak ada tetangga. Jadi saya nggak punya teman main, jadi ya udah main di kepala sendiri. Nah terus saya jadi nulis itu lebih untuk ngobrol ke diri sendiri sih. Jadi menulis kayak kebingungan ini kenapa ya gitu, tutup tempatnya. Terus mulai menemukan internet gitu, ngeblog, terus ngerasa kayak wow dunia ini aneh gitu. Ya karena saya selalu membayangkan masa di seluruh dunia itu kayak di tempat saya, kan nggak mungkin. Jadi waktu ada internet saya kayak wah menyenangkan sekali, luas dunia. Nah waktu itu nulis cerita ya apa yang saya lihat dan apa yang bagi saya membingungkan aja sih. Jadi model nulisnya ya sekali duduk tulis, terus nggak mengenal editing, nggak mengenal peer reading segala macam. Jadi benar-benar eksperimental banget. Dan waktu itu karena masih tinggalnya di kota kecil, akses terhadap bacaan juga, sebelum mengenal internet itu sangat terbatas akses terhadap bacaan. Gramedia baru ada tahun lalu di Aceh. Nah jadi saya tuh kalau mau baca harus nitip ke saudara yang dari Medan misalnya, atau ke tempat rental komik gitu. Nah waktu udah bisa membuat keputusan sendiri kayak aku mau kuliah di sini, mau ini mau itu, baru kayak mulai menemukan dunia baru juga. Nah dan waktu menemukan dunia baru juga bertanya, ada nggak sih orang sial kayak saya gitu di dunia ini yang kayak aksesnya terbatas gitu kan. Ya terbatas sih sebenarnya, tapi kayak pilihannya nggak banyak gitu. Saya juga ada bacaan sih, tapi kayak Forum Lingkar Pena gitu-gitu dulu di Aceh. Nah jadi agak ngeracau, nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya proyek ini bermula dari kebingungan saya gitu. Sebenarnya gimana sih cara jadi penulis gitu? Saya harus ngapain nih gitu? Apakah saya harus ikut kursus menulis 24 jam gitu? Atau saya harus kuliah sastra gitu? Dan ini karena ini kan kerjaan yang ini pekerjaan atau bukan sih gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Waktu saya bilang ke orang tua saya mau jadi penulis, terus mau makan apa gitu. Saya pikir ya juga ya, makan apa ya? Iya kayak kamu mau nulis apa lagi, pasti mau curhat ya. Nah terus maksudnya kayak kebingungan kayak gitu yang membuat saya mikir iya ya gitu. Kalau mau jadi filmmaker sekolah film, mau jadi pelukis sekolah seni gitu, mau jadi musisi ngeband aja tiap hari. Nah terus saya mikir kalau jadi penulis harus ngapain? Oh berarti ketemu penulis lain gitu. Terus saya berusaha kan jadi penulis lain di sekitar. Saya kayak tapi saya nggak mau jadi kayak mereka, boleh nggak gitu. Nah jadi menemukan orang-orang yang menyenangkan untuk bekerja bersama, belajar bersama itu tuh bagaimana gitu. Nah terus ya karena tadi nggak ada jalur yang formal institusional, jadi sebenarnya ini dibikin untuk bukan marah-marah karena nggak ada jalur institusional itu, tapi lebih kayak mungkin nggak sih kalau kita yang sama-sama dari antah berantah dan tidak pernah membaca buku-buku keren ini belajar bareng, bikin semacam kurikulum bareng, punya titik pijak yang sama dan bisa saling dukung gitu, saling menopang, itu bisa nggak sih? Terus boleh maju terus slide berikutnya. Nah jadi sebenarnya waktu proyek ini kami pikirkan, itu kebetulan saya sama Natia nggak pernah ketemu waktu kuliah ya, kita baru ketemu sekali ya, itu juga di warung ya, dia lagi nemenin orang jualan. Terus saya kayak wah ini nggak enak, ini asin. Terus dia cerita kayak oh ya saya ini
temennya temen ini, terus akhirnya kita chat-chatan, terus oh kamu nggak enak di Facebook ya? Ya karena dia waktu itu lagi pacaran sama cowok Aceh gitu. Jadi banyak nanya-nanya, terus saya kayak saya nggak suka laki-laki ini gitu. Terus akhirnya kita jadi temen curhat, dan kebetulan Natia juga nulis waktu itu. Dan setelah curhatnya selesai, saya merasa ini pertemanan yang lucu dan penuh drama gitu. Terus Natia mulai kayak baca cerpenku dong gitu. Terus aku kayak wah asik, aku juga mau dong dibacain gitu cerpennya. Nah dari situ kita berdua mulai kayak bikin sesuatu bareng yuk apa gitu. Nah waktu Hibah Cipta ini tiba-tiba diumumkan, kita berusaha menemukan apa sih kesamaan di antara kita berdua selain kau pacaran sama cowok Aceh gitu. Masa kita harus ngumpulin semua orang yang pacaran sama cowok Aceh terus bikin cerita bareng kan nggak menarik ya. Waktu itu mungkin menarik. Nah terus kita berusaha kayak tapi ini awalnya aja. Jadi kita berusaha menemukan titik temu apa sih yang kita sama-sama alami gitu sebagai perempuan dari luar ibu kota gitu, Jakarta, Bandung, Jogja dan sekitarnya. Dan apa yang menarik gitu dari pengalaman ini. Nah jadi kita sama-sama ngerasa setelah 98 banyak hal berubah di Aceh, tiba-tiba jadi syariah, udah gitu ada desentralisasi, udah gitu dalam lanskap sastra juga banyak penulis perempuan bermunculan, terus banyak tema-tema baru, seksualitas, politik, banyak hal-hal yang tabu didobrak. Dan kita tuh ngerasa kayak ini momen yang menarik baik dalam perjalanan sastra di Indonesia maupun dalam lanskap sosial politik ekonomi lah gitu. Nah terus kita juga berusaha ngeliat kalau ada nggak sih perempuan-perempuan lain gitu yang juga terlibat dalam proses eksperimen ini. Jadi titik berangkatnya adalah kita mau melihat proses transisi Orde Baru yang selama ini kita mungkin lebih dengarnya kayak ada desentralisasi, ada kerusuhan Mei 98 di Jakarta. Kita mau ngelihat ada nggak sih hal lain gitu, bagaimana perempuan di tempat-tempat kita, di tempat asal kita itu mengalami dan mengingat. Dan perempuan ini bisa luas banget, bisa dari anak-anak ke remaja gitu, perempuan lansia, perempuan yang yang mempertanyakan keperempuanannya. Dan itu pengalamannya sama nggak sih gitu misalnya, atau apa sih yang berubah gitu, atau apa yang tidak berubah. Jangan-jangan dia nggak peduli siapa itu Soeharto gitu, jadi waktu presidennya ganti nggak pernah turunin itu foto Soeharto gitu. Terus di sisi lain kita juga pengen ini tuh proyek ini tuh menjadi semacam ruang untuk teman-teman yang mau bereksperimen dengan metode proses kreatif dan saling memberi kritik sih sebenarnya. Jadi kayak kamu tuh bosenin gitu, nulisnya NU mulu gitu misalnya. Atau misalnya kayak kamu tuh Aceh mulu gitu, apa sih gitu. Nah kita jadi benar-benar berusaha kayak nge-explore dan dan berusaha tetap cair sih. Jadi kita kayak habis ini kamu harus bayar pajak misalnya. Jadi kita berusaha untuk tidak tidak terikat gitu secara institusional yang kayak habis ini kita ke badan hukum gitu, mari kita bikin koperasi. Kita belum ke arah sana, kita berusaha tetap cair, siapa aja boleh gabung, yang pengen belajar segala macam boleh maju link Mbak. Dan sejauh ini eksperimen kita sudah di tahap editing buku. Yang buku ini itu sebenarnya bukan buku kita. Ini hanya contoh dari cerpen-cerpen yang udah kita bikin. Boleh diedarin kan mungkin. Jadi kita pertama kali ketemu, jadi aku setelah ketemu Natia di warung, ketemu lagi Natia bulan Juli. Jadi setelah itu terakhir 2014 ya, setelah 4 tahun kita ketemu lagi 2018. Aku nggak pernah kenal sama Rati, aku nggak pernah kenal sama Intan, nggak pernah kenal sama Dani, dan punya teman lain satu lagi Tuti di Ternate. Kita semua kenalnya lewat media sosial. Terus kita kayak oke, mari kita lakukan ini. Kita ketemu di Jogja, kita bikin kurikulum sendiri. Kita sama-sama bukan anak sejarah totok gitu yang siap menjadi akademisi dunia. Kita kayak ya udah kita belajar bareng lagi sejarah Indonesia kontemporer itu seperti apa, terus bagaimana sih cara ngeriset, terus bagaimana arsip dan sejarah lisan itu bisa beririsan atau tidak beririsan. Terus kita belajar penulisan kreatif.
dan strategi interaktif. Jadi dari 2 menit lagi. Ya, kita belajar dari Mas Abdul Wahid, Mbak Ana Mariana, dan Mas Ais Laksana. Jadi kita hubungin segala macam dan belajar selama 4 hari. Secara kayak tidur bareng gitu, terus yang kayak bertanya-tanya bersama gitu. Terus kita balik ke kampung masing-masing, berusaha menemukan cerita. Ada juga yang tidak, ada Intan misalnya di Semarang nggak ada kerusuhan ya di Semarang. Ya nggak harus kerusuhan juga sih, apa aja boleh kan gitu. Terus akhirnya ayo udah aku tulis nama teleponnya Sar gitu. Oke. Apakah itu menarik gitu? Akhirnya kita jadi ini ya, jadi kita punya grup WhatsApp, kita punya Google Drive bareng, dan kita benar-benar kayak ngecek. Dan mentor kita itu Mbak Linda juga sportif, jadi nanya apa sih yang kalian temuin di lapangan, apakah ini penting ditulis, apakah ini aman untuk ditulis, macam-macam. Dan dari Agustus November kita berusaha bekerja dengan deadline yang mana adalah hal yang paling kita benci gitu. Karena kita semua tidak produktif. Jadi benar-benar kita berusaha menemukan cara kerja. Aku yang tadi nulis sekali duduk dan tanpa editing, jadi harus berpikir tentang kerangka, struktur. Terus aku juga jadi baca arsip orang tahun 99, 98, dan tapi juga berusaha ngedengar cerita-cerita orang di sekitarku, dan kok nggak ada yang sama ya, kok beda semua ya ini. Tapi nanti kita bahas. Terus kita ketemu lagi Desember tahun kemarin di Jogja. Kita benar-benar ngebahas kayak ini apa ya, ini kenapa tidak ada kerusuhan misalnya, ini bosen ini ceritaku, ini faktanya ini gini-gini mulu gitu, tidak berubah sejak Orde Baru misalnya. Nah kita cerita itu dan punya draft awalnya kayak gini. Terus sampai Februari kita nulis lagi 3 cerpen, jadi sekarang total 18. Masih dalam proses editing sama Mbak Ninus Andar Nuswari. Jadi kita berusaha melibatkan semua perempuan dari proses nulis sampai layout gitu. Tapi kita cetaknya di punya laki-laki ya. Apa-apa. Terus sejauh itu ya baru ini ya kita ya. Dan kita berharap bisa ketemu lebih banyak kawan-kawan perempuan yang mau bereksperimen dan mengeksplor strategi, dan tinggal di mana aja nggak apa-apa, di Jogja dan nggak ada kerusuhan nggak apa-apa, dan nggak ada yang ini, kita cari sesuatu yang menyenangkan. Itu aja dari saya. Pertanyaan dari teman-teman. Mau tanya, ini kan tentang 98. Sementara penulisnya sendiri mungkin pas 98 itu masih kecil gitu loh. Nah, bagaimana memposisikan diri membaca peristiwa yang kita waktu itu masih sangat kecil gitu. Ada yang mau berbagi cerita? Nanti gimana di lapangan akan ketemu fakta-fakta dan data seperti apa gitu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya banyak sekali kenangan-kenangan yang keinget, cuman waktu masih kecil kan nggak ngerti ya konteksnya tuh apa gitu. Gimana kemudian saya ketemu teman-teman pengungsi dari Gili Timur gitu, atau pengungsi dari Ambon pada kabur ke NTT semua, itu kan kenangan-kenangan masa kecil yang saya nggak ngerti konteksnya. Tapi ketika sudah gede gitu, sudah besar, baca koran-koran lama, riset arsip, diskusi, terus juga ya karena mungkin akses bacaan sejarah saya cukup banyak gitu, jadi mulailah bisa menyangkut pautkan, oh ternyata yang dialami teman-teman saya waktu kecil tuh ini, penyebabnya ini, dan itu ternyata bisa jadi bahan cerita gitu. Dan selama ini nggak pernah kepikiran ternyata itu bisa jadi memperkaya hasanah penulisan sastra tentang periode itu. Menurut teman-teman dalam diskusi itu bagaimana gitu? Ya, kami juga melakukan penelusuran terhadap karya sastra sebelumnya yang menulis tentang 98. Kami melihat kecenderungan bahwa sastra masih ditulis dalam untuk konteks 98, lebih ke isu Jakarta sentris atau kota-kota besar yang banyak kerusuhan. Kalau untuk perempuan memang lebih ke perkosaan etnis Tionghoa gitu. Itu 2 tema, dan satu lagi tentang aktivisme mahasiswa yang paling sering dieksplor. Jadi kami mengira bahwa sebenarnya karena ini menyangkut pergantian rezim, jadi seharusnya mungkin
banyak sekali cerita-cerita di pinggiran gitu yang terkait perempuan, baik di wilayah domestik atau mungkin politik mikro gitu yang belum dieksplor di narasi sastra begitu. Aku nambahin sedikit. Dari diskusi kami selama proses ini, kita nemuin banyak banget cerita dan karya sastra tentang 98 yang fokusnya di momentum, menjatuhkan Soeharto, pemerkosaan, kerusuhan. Kita berusaha untuk tidak terjebak dalam momentum itu. Kita berusaha melihat, saya kalau di Aceh itu ada referendum yang gagal. Saya juga berusaha untuk tidak terjebak kayak, oh harus tentang aktivis perempuan yang melawan keluarganya dan tidak berkerudung demi referendum gitu kan. Saya berusaha melihat ada nggak sih perspektif yang lebih keseharian gitu. Jadi kalau saya pribadi dalam proyek ini berusaha tidak melihat momentum tapi melihat keseharian, karena justru yang berubah itu keseharian. Keseharian itu yang membosankan dan aneh semakin menjadi membosankan dan aneh gitu. Dan saya ngerasa perspektif itu yang mungkin yang kurang digali ya. Dan apalagi kalau baca cerita-cerita tentang Aceh yang banyak mayat gitu. Saya tinggal di kota gitu. Tapi ini juga mempengaruhi saya gitu. Dan mempengaruhi perempuan-perempuan seperti saya di kota juga. Ini yang berusaha saya lihat gitu sih. Ada cerita-cerita yang penting untuk diceritakan karena dia berada di luar lanskap narasi dominan. Jadi kayak cerita perempuan yang ditulis dari perspektif perempuan, apa yang dihapus. Kira-kira di lanskap dominan di Indonesia cerita-ceritanya kayak apa ya? Kira-kira kalau ke toko buku yang paling sering kita temukan cerita apa? Laskar Pelangi ya, kayak cerita-cerita yang sastra motivasi, yang cerita-cerita yang membahagiakan gitu, karena ini soal perjuangan dari dari hidup susah kemudian bisa sekolah ke luar negeri. Itu cerita dominan gitu ya. Ini satu buku yang baru, jadi ada yang tahu buku ini, terbit tahun ini. Dia ditulis oleh Behruz Buchani. Behruz Buchani ini adalah seorang wartawan dari Iran dan dia menulis gitu. Jadi ini semacam genre prison writing gitu. Jadi dia menulis di situ tentang bagaimana kekerasan terjadi gitu dan dilakukan oleh pemerintah atau aparat negara Australia terhadap pengungsi-pengungsi. Jadi mereka benar-benar mentok di situ, nggak bisa masuk Australia dan juga mereka nggak bisa pulang karena mereka ditahan. Jadi dia menulis segala kekerasan, kemudian depresi yang dialami oleh tahanan-tahanan ini sampai banyak yang bunuh diri. Dan tentu kita dengan mudah bilang bahwa ini adalah satu narasi yang membuat intervensi di lanskap dominan, karena lanskap dominan ya kalau misalnya kita taruh di sastra global, cerita yang dominan itu kebanyakan adalah cerita tentang kelas menengah kulit putih yang baik-baik aja gitu. Sementara kita nggak banyak dengar cerita tentang pengungsi atau tentang imigran kulit berwarna, tentang orang-orang yang pengen diusir oleh Donald Trump. Kita nggak dengar cerita-cerita macam ini. Giliran ada cerita yang mengangkat imigran kulit berwarna, itu ceritanya Crazy Rich Asians gitu, yang sangat Cinderella gitu. Jadi cerita-cerita macam ini kita butuhkan karena dia menjadi semacam bentuk intervensi terhadap narasi dominan. Karena yang punya tendensi politik itu biasanya tidak ada eksplorasi estetik, tapi saya nggak percaya tuh. Nah, karena itu kita akan membicarakan strategi. Jadi teman-teman kan ketika mendaftar udah dibagi linknya ya untuk mengakses dua karya. Yang satu Tuti Harati, yang satu Lili Yulianti Farid. Nanti saya pengen dengar bagaimana teman-teman melihat strategi kreatif di karya-karya ini. Tapi sebelumnya kita akan menanyakan atau
kita akan mendengarkan strategi kreatif dari teman-teman penerima hibah Cipta Media Express. Jadi sekarang kita akan mendengarkan cerita proses ya dari ketiga pembicara. Kita mulai aja dengan Teh Mona. Jadi ketika saya cerita dulu aja, ketika mendaftar ada kesempatan untuk penulis untuk diberi kesempatan penulis untuk bisa menulis, saya bergegas dengan pertimbangan pertama, untuk orang seperti saya yang secara umum tidak punya pekerjaan, menulis itu dan ternyata tidak punya pekerjaan, lebih banyak pekerjaannya dibandingkan dengan yang punya pekerjaan, karena menurut saya harus benar-benar mengalokasikan waktu untuk bisa menulis. Nah, ketika seperti itu saya butuh ruang, bukan berarti di rumah tidak ada ruang, tapi ketika di rumah saya tidak mungkin tidak membukakan pintu ketika Pak RW ngetok atau tukang sampah yang minta apa dan sebagainya. Saya ikut ini pertama untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan demikian. Jadi saya punya waktu dan kesempatan untuk menulis. Kedua, pilihannya saya ingin berjumpa dengan pengalaman yang tidak saya alami sebagai perempuan yang kalau istilah Mbak Intan tadi landscape dominan yang ada di kepala saya, yaitu misalnya perempuan Jawa berkulit putih, rambut lurus dan saya keriting gitu karena saya pengen keriting. Terus apa lagi ya, landscape yang dominan tentang bagaimana perempuan itu kenapa saya memilih Maluku. Ketiga, saya tertarik dengan pekerjaan yang dianggap pekerjaan perempuan, menenun, memasak, terus mengerjakan pekerjaan yang tembikar atau apa yang dikerjakan oleh perempuan. Nah, itu makanya sebelum mendaftar CME, kemudian saya studi bahwa di sana ada pulau yang namanya Tanimbar, saya ke sana. Sementara untuk pengajuan proposal saya ajukan narasi selembar kain. Walaupun ketika saya datang terus terang, kebiasaan saya menulis, saya jarang untuk mengerjakan draft. Saya tidak pernah mengerjakan draft. Itu makanya itu juga sebenarnya untuk saya, untuk pembenaran diri saya untuk kerja demikian. Kebetulan di saat yang sama saya sedang membaca Mayanya Isabel Allende. Tadi sempat ngobrol dengan Intan. Kenapa saya tertarik itu? Karena saya pikir itu satu strategi wacana ya mungkin ya kalau di sini, yaitu bagaimana Mayanya Isabel Allende itu dari diterjemahkan. Itu menceritakan tentang seorang anak muda yang pergi ke diusir lah ya, dia harus mengungsi, disuruh pergi oleh neneknya ke satu pulau namanya Cholu, saya nggak tahu bacanya apa, Cholue ya, di Chili. Di situ tuh dia tercerabut dari dirinya. Tercerabut tuh maksudnya dia ada di sana tanpa mengenal, ada di lingkungan yang sangat berbeda dengan lingkungan habitat asalnya. Dia tidak kenal lingkungan sekitarnya, dia tidak tahu orang-orangnya, dia tidak tahu interaksi sosialnya. Jadi dia memang stranger yang datang ke situ gitu. Nah, tapi kemudian yang saya suka dari novel itu bagaimana Isabel menuliskan cara interaksi sosial orang-orang itu dengan sinis. Berkenalan, saya ke sana, nginep di tempatnya. Nah, setelah sampai di sana, awalnya saya ingin, dia kebetulan menenun. Dia generasi kedua yang diajarin menenun. Awalnya di kepala saya akan menceritakan bagaimana sih selembar kain itu kemudian menjadi selembar benang itu kemudian menjadi tenun. Saya pikir itu banyak sekali cerita. Ternyata memang banyak sekali cerita. Dan saya banyak sekali cerita dan hal-hal yang awalnya saya rencanakan walaupun tidak bentuk draft itu semuanya ancur-ancuran gitu loh. Semuanya akhirnya saya bilang
buku saya bisa bawa notes, buku saya tutup, ya udah saya berjalan aja, saya mengikuti mulai dari dia bangun tidur, masak, mengerjakan apa, kemudian janjian. Dia bilang, kamu saya mau nenun gitu jam 9. Oke, saya datang ke sana. Wah, nggak bisa, saya harus kasih makan babi kata gitu. Terus ngantar anak. Ya seperti itulah. Dan babi lagi. Nah, ya seperti itu. Jadi ketika di sana saya ini maaf ya Pak, aku nggak bisa sistematis ngomong. Jadi cara saya menulis itu kan kadang saya mulai dari judul. Jadi ada satu frase yang sangat tiba-tiba ada gitu loh, terus kemudian saya nggak tahu cerita jadi apa, jadi cerita. Nah, jadi dia kenapa pindah di tempat agak jauh itu karena di situ yang belum banyak kios-kios itu. Nah, kenapa dia membuat kios? Karena kalau tidak ada kios, suaminya nggak ada kerjaan. Suaminya itu nelayan. Di Maluku ada waktu memang teman-teman yang tinggal di laut juga mungkin paham ya, jadi ada laut yang tidak boleh berlayar dan ada, jadi dalam 1 tahun mungkin dia hanya 4 atau 6 bulan untuk bisa nangkap ikan. Di depan duduk di tengah rumah terus nyalain remote, dan itu bisa dari bangun tidur, jeda makan sampai tidur lagi. Nah, kemudian Kak Yanti berpikir untuk ya udah saya kasih kerjaan aja si suami dengan bikin kios. Nah, si Kak Yanti bikin kios di sana, harapannya si suami akan menjaga kios itu. Ternyata yang harus belanja, yang menghafal harga itu tetap dia yang melakukannya. Terus terang saja, itu kali pertama saya tinggal di tempat yang kalau saya ceritakan ke ibu saya yang sangat ini agamis, kamu nggak boleh loh tinggal di rumah yang sebelahnya kandang babi gitu loh. Ya maksud saya hormati pemikiran itu, makanya saya nggak cerita, saya bilang saya tinggal di mana gitu. Saya itu pengalaman pertama saya. Menjadi bagian dari yang sama sekali di luar pengalaman saya, sama sekali di luar pengalaman, dan itu bukan kalau misalnya saya pergi ke satu tempat hanya 1 minggu itu kan seperti turis ya, sedangkan ini saya hampir 1 bulan lebih tinggal di situ. Saya hafal di mana dia taruh cabai dan sebagainya gitu loh, di dapurnya gitu loh. Itu buat saya pengalaman yang sangat berharga, dan itu semua saya yakin itu semua akan jadi cerita gitu loh. Pekerjaan bangun tidur, nyapu, ngepel, saya jarang nyapu ya, suami saya nyapu, ngepel, terus masak ala kadarnya dan seterusnya itu kalau dilakukan terus menerus, dan saya membayangkan ada seorang tokoh yang melakukan itu terus menerus sehingga ketika dituliskan orang membacanya membosankan, demikianlah gitu loh. Ada satu bagian dari hidup saya yang seperti itu. Karena membangun kedekatannya gitu. Karena itu menurut saya salah satu tantangan, karena tiap penduduk itu kan punya ini sendiri-sendiri ya, kearifan lokalnya. Mungkin ada yang tertutup, atau mungkin ada yang terbuka, atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Yang saya katakan, kalau saya bilang riset itu mungkin agak berbeda dengan riset akademisi seperti Mbak Intan atau teman-teman dosen atau jurnalis atau yang lainnya. Karena risetnya saya misalnya, saya memilih satu keluarga yang saya benar-benar tidak kenal. Saya tidak tahu backgroundnya. Saya baru tahu kalau ternyata Desa Olilit Lama itu hanya 200 meter tempat Muslim yang sebenarnya lebih mungkin saya dalam tanda kutip diterima di sana di desa sebelahnya itu dibanding kalau saya di Olilit Lama. Tapi saya sengaja seperti itu kayak random. Jadi ada sejumlah nama, oke saya pengen yang ini gitu loh. Saya datang ke sana dan saya menempatkan diri sebagai bagian dari mereka. Bahwa di awal ada kecanggungan karena memang saya bukan bagian dari mereka, tapi kemudian saya melakukan aktivitas yang mereka lakukan. Nah itu bagian dari menurut saya, itu yang saya katakan sebagai riset. Jadi saya ngobrol ketika saya bantu mereka masak, atau saya menemani mereka belanja atau apa, dan saya tidak bikin hal-hal yang ingin saya ketahui. Jadi saya biarkan saya lebih menjadikan telinga saya gitu loh. Jadi kadang saya hanya ngasih satu pertanyaan dan itu bisa 3 jam gitu loh ngobrolnya. Atau kadang-kadang juga saya lagi ingin diem gitu menuliskan apa yang kemarin saya dapatkan informasi, tiba-tiba diketok, yuk kita ke sana gitu, ini ada apa. Terus kemudian saya kumpul dengan remaja gereja gitu misalnya.
untuk merencanakan pergi kemana gitu loh. Jadi saya lebih untuk tipe saya lebih masuk ya, maksudnya saya mencoba untuk mencari tahu apa sih kebiasaan keluarga ini, dan itu mungkin 1-2 hari gitu loh. Misalnya bagaimana mereka mematikan lampu ketika tidur di rumah itu, bagaimana mereka menyimpan handuk, ya hal-hal kecil seperti itu. Nah, saya dari situ untuk mengikuti kebiasaan itu, walaupun agak sulit ya, karena ada beberapa kebiasaan yang buat saya tuh udah mendarah daging gitu misalnya, yang harus saya ubah ketika saya mau melakukan riset seperti itu gitu loh. Dan penolakan selalu ada dengan saya di situ di sana tuh mungkin hanya 1% yang Muslim, artinya dan di situ itu desa tua, maksudnya mereka ada sebelum datang Protestan atau Katolik, mereka ada agama lokal, dan disitulah agama tersebut ada gitu loh. Jadi cara mereka melihat orang dari Jawa, perempuan datang sendiri, itu aja udah sudah matanya itu agak, saya susah menceritakan ya. Jadi matanya sudah ke situ gitu loh. Perempuan Jawa datang ke sini sendiri gitu. Ini ya. Dan bukan dari bagian dari mereka dalam tanda kutip ya, ada kebiasaan. Mungkin kayak gitu kan aku cara risetnya. Apa yang ditemui di sana outputnya nanti akan tetap output tetap akan catatan perjalanan, hanya tema mungkin Mbak. Tema awalnya itu tentang bagaimana perjalanan penenun ya, perempuan penenun dan aktivitas di sekitarnya. Cuman kupikir yang menarik ketika di sana itu lebih keluar daripada itu. Jadi dia sebagai penenun, tetapi misalnya ketika menenun jaga malam, terus ada orang lewat, ternyata itu katanya orang tua tuh maksudnya orang yang tua sekali gitu loh gitu. Dan itu bersama aku ngelihatnya kan, jadi tadinya aku pikir dia kok santai sekali, bilang selamat malam bapak gitu, mereka lewat dan nggak noleh. Aku pikir kok kak sombong sekali, terus diam, dia bilang si Kayanti bilang diam. Aku nggak tanya lagi, terus kemudian dia melanjutkan menenun, baru besok paginya bahwa itu orang tua yang tinggal di situ gitu loh. Gitu. Ya maksudnya ceritanya seperti itu gitu loh Mbak. Jadi tidak, dalam bayanganku kan tadinya bagaimana si benang kemudian jadi tenun dan bagaimana aktivitas perempuan ketika mengerjakan itu. Tapi aku akan ubah itu menjadi seperti yang barusan gitu loh, cerita-cerita di sekitar itu. Mungkin menarik juga melihat genre catatan perjalanan itu sendiri ya, dan bagaimana perspektif yang dihasilkan setelah ketemu mereka bisa menyumbangkan sesuatu yang baru. Soalnya genre catatan perjalanan tuh kayak misalnya Trinity gitu kan, itu catatan perjalanan kan. Kayak maksudnya yang mainstream gitu kan. Berarti apa ya yang bisa aku bayangkan tuh kayak ini Mbak, tempat-tempat imajiner. Intervensi yang ingin dilakukan gitu, menyuguhkan narasi alternatif juga menurut saya udah membuktikan bahwa perempuan ya bisa bereksperimen gitu kan, bisa bereksperimen secara kolektif. Jadi dia bukan yang mitosnya adalah di kamar kemudian putus cinta dan merenungkan hubungan dengan suami atau selingkuhan gitu kan ya. Oke. Terakhir kita akan mendengarkan dari Intan Andarus. Bentar saya sebenarnya terjadinya bulan Januari gitu, karena media kalau tidak salah Februari waktu itu. Jadi saya mengajukan dan saya datang ke sana setelah wabah itu selesai. Nah ini sedikit gambaran. Jadi di Asmat itu kalau teman-teman tahu, ini bentuk Papua. Asmat itu berada di wilayah sini. Terus transportasinya kalau misal mau ke sana kita harus naik pesawat dulu menuju Timika atau Merauke. Setelah itu menuju dari Timika ke Agats harus menggunakan kapal selama 1 hari atau menggunakan pesawat perintis yang jadwalnya tidak menentu. Biasanya saya sudah beli tiket gitu, ternyata ada
pejabat yang urgent mau datang jadi saya diundur lagi gitu-gitu, hal-hal yang seperti itu. Terus mau ke pelosoknya pun, mau ke distrik-distriknya saya harus menggunakan ini speed sungai ya, mungkin beda kalau kemarin Mbak Mona ke Maluku lebih besar. Terus mengapa saya pilih Asmat? Selain karena tadi ada wabah yang harus saya tuliskan ya dalam sudut pandang seorang dokter, mungkin tidak banyak yang bisa menulis hal itu. Jadi saya punya ide untuk menuliskannya. Tapi ternyata di Asmat juga ada banyak hal yang sangat spesial yang ingin saya bagi. Yang pertama adalah dulu ada tradisi pengayauan atau pemenggalan kepala ketika antar suku yang melakukan perang dalam perebutan wilayahnya, dalam perebutan wilayah untuk mencari makan dan tempat tinggal. Mereka memenggal perang terus dipenggal dan dimakan gitu. Jadi masih ada kanibalisme waktu zaman dulu. Terus sampai sekitar tahun bahkan Indonesia sebelum merdeka, sebelum pemerintah masuk ke sana, itu sudah ada misionaris yang dikirim gitu. Jadi mereka menyebarkan agama dan menghilangkan budaya pengayauan gitu. Jadi mereka misionaris datang untuk menghilangkan budaya pengayauan dan diterima sangat baik oleh masyarakat Asmat. Jadi yang besar di sana adalah mayoritas adalah beragama Katolik ya, secara mayoritas. Terus dari segi seninya, ini karya seninya yang sangat mendunia, lebih dikenal nih dari Asmat adalah ukir-ukirannya kayak gitu. Jadi pengukirnya sering banget sampai diundang ke luar negeri, mereka orang-orang Asmat untuk display terhadap seni-seni yang mereka lakukan. Biasanya ukiran patung-patung atau alat-alat perang gitu. Ini narsis sedikit. Ini foto saya ketika di sana. Jadi di sana itu laki-laki mengukir dan perempuan mengayam. Saya sempat cari tuh, mau nyari yang kira-kira beda gitu. Ada nggak perempuan yang pengen mengukir gitu? Ternyata saya datang-datang tidak ada. Tidak ada di pikiran mereka tuh pengen nabrak tradisi, itu tidak ada. Jadi perempuan masa mengukir, tidak ada. Pamali mereka bilang. Jadi akan mendapatkan malapetaka kalau mereka melakukan itu. Kemudian, nah ini hasil riset saya. Saya meneliti tentang gizi buruk dan wabah campak, tapi jangan dibayangkan terlalu kedokteran gitu. Karena saya menggabungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu. Dari nanti akan saya bahas satu persatu. Dari ada perubahan peradaban yang akhirnya memiliki dampak besar terhadap gizi buruk dan wabah campak. Terus ada tradisi juga, terus kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya tidak memihak kepada masyarakat Asmat dan kondisi geografis. Nah, ini masyarakat Asmat itu berbeda dengan masyarakat Papua kebanyakan, yang mereka di pegunungan sudah mengenal bercocok tanam gitu. Kalau di Asmat, karena kami daerah rawa-rawa, jadi mereka hanya tahu berburu dan meramu. Mereka masih berburu, tinggalnya nomaden, maksudnya tinggal di perkampungan, tapi mereka pergi gitu naik perahu ke tempat-tempat wilayahnya tuh mereka panggilnya hutan adat gitu, kayak misal hutannya mereka gitu sudah terbagi-bagi, mereka pergi jauh, jadi tidak tinggal menetap di kampungnya. Biasanya mereka kembali hanya untuk 1 minggu atau berapa, terus balik lagi ke hutan. Nah di sini bahkan ketika mereka belum mengenal bercocok tanam, ternyata sudah datang para pendatang yang mengenalkan dengan dunia dagang gitu. Jadi ada satu fase peradaban yang mereka lewati, dan itu yang menurut saya dan kami sering diskusi juga dengan teman-teman pemuda yang ada di Asmat, dan menurut saya itu juga sangat berpengaruh terhadap dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya masyarakatnya mengalami shock culture gitu, yang dari awal dia cuma taunya berburu dan meramu, tiba-tiba dikenalkan dengan uang, tiba-tiba ada kios gitu, terus ada prostitusi juga ada. Jadi mereka seperti kaget, dan kagetnya itu ternyata memberi dampak yang sangat negatif. Nah, terus kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, apakah itu memberi solusi atau justru memberikan masalah baru? Kita ambil contoh, misal pemerintah bilang karena masyarakat belum mandiri misal, terus mereka memberi kebijakan harus memberikan bantuan uang tunai untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun. Jadi anak-anak didaftar yang di bawah 5 tahun, tiap bulan mereka kasih uang tunai, mamanya harus belanja gitu, dan dikasih tahu belanjanya harus makanan yang bergizi ya, begini. Kemudian
mereka kasih beras juga gitu. Nah ternyata dalam mental yang tidak siap masyarakat, mereka justru menjual sebagian beras itu kepada kios gitu. Terus dan kadang uang yang diberikan tidak dibelikan makanan yang bergizi, justru dibuat beli rokok misalnya, terus dibuat beli kopi, mie instan seperti itu. Akhirnya beras yang dijual dibeli lagi dengan harga tinggi. Kalau misal 3 bulan mereka tidak punya uang lagi, tidak punya bahan makanan lagi, mereka akan membeli lagi ke kios tersebut. Awalnya beras 50.000, dia beli lagi dengan harga 75.000 misalkan gitu. Jadi sangat merugikan masyarakat. Akhirnya mereka kekurangan makanan dan gizi tidak terpenuhi. Banyak busung lapar atau gizi buruk yang ada di Papua karena masalah-masalah seperti ini. Terus saya juga belajar tentang tradisi atau kepercayaan masyarakat tentang konsep sehat sakit. Karena sakit menurut mereka dan sehat menurut mereka itu berbeda dengan menurut kami. Misal mereka percaya kalau sakit itu karena ada nyawa yang tertinggal di suatu tempat angker, misal, terus karena ditarik oleh arwah yang telah meninggal. Terus kayak misal sakit diare, kalau di sini kan harus minum banyak tuh sebenarnya, di sana malah tidak boleh minum karena kalau mereka minum terus nanti keluar terus, seperti itu, logika seperti itu. Terus ada juga tradisi melukai kulit di saat pesta, jadi mereka membawa silet atau pisau atau kulit kerang, mereka silet-silet aja langsung. Itu merupakan salah satu cara penularan penyakit yang paling cepat. Terus kondisi geografis yang pasti ada yang sulitnya akses, kemudian fasilitas kesehatannya tidak memadai, terus tenaga medisnya juga. Akhirnya karena orang-orang itu nomaden berpindah, kita tidak bisa memantaunya gitu karena mereka sangat jauh. Ini bisa dibayangkan salah satu tempat yang saya datangi, jadi ketika air surut kami harus berjalan dari sana sampai ke ujung sini gitu, tidak ada jalan yang bagus, semuanya jalannya penuh lumpur seperti ini. Terus mengenai peran laki-laki dan perempuan, kalau saya pelajari mereka saat ini mengalami krisis peran. Jadi kalau dulu masyarakat itu laki-laki dia berperang ya, melakukan diskusi-diskusi di tempat adatnya, kemudian memikirkan tentang perang. Tapi sekarang karena tidak ada perang, mereka bingung gitu mau ngapain. Biasanya mereka menunggu dana bantuan, ketika sudah ada dana bantuan mereka belanja. Mereka beberapa malas berburu lagi karena merasa sudah dapat bantuan dari pemerintah gitu. Walaupun toh makannya hanya mungkin beras dan mie instan seperti itu. Nah ini yang agak saya bingung ya sebenarnya memikirkan, karena masalah-masalah patriarki yang ada di Papua itu menurut saya sudah banyak dibahas oleh novel-novel di Papua, dan saya pengen karya saya nanti itu yang berbeda gitu dengan karya-karya yang sudah ada. Jadi biar buat pembanding juga. Terlalu klise buat saya karena kalau hanya membahas tentang kekerasan pada perempuan, poligami, perempuan yang dianggap objek dan lain sebagainya. Nah ini yang saya temukan yang menurut saya nanti bisa jadi senjata, walaupun saya masih agak bingung bagaimana mengolahnya. Saya menemukan satu perempuan yang justru dia memang mau dipoligami, tapi bukan karena dia tidak berdaya gitu, tapi karena dia bisa ngerasa saya bisa menenun, saya punya harga, saya seorang TC gitu atau perempuan pemimpin. Jadi saya akan memberikan suami saya untuk adik saya yang tidak bisa apa-apa gitu. Ada yang seperti itu menurut saya menarik dan tidak dibahas gitu, tidak ada karya yang membahasnya. Terus kalau misal dibilang di Papua tidak ada perempuan yang memimpin, di desa itu saya justru menemukan beberapa perempuan pemimpin. Contohnya perempuan yang bisa menganyam, misal mereka ada gelar yang namanya TC Baneve, kemudian yang pintar berbicara mereka ada gelar juga, terus yang pintar bergoyang mereka juga ada gelar. Ini hal-hal yang menggelisahkan saya, jadi saya harus menularkannya. Stereotip para pendatang terhadap masyarakat. Pertama kali saya menginjak tanah Papua, mereka selalu bilang masyarakat Papua itu primitif, sulit diatur dan lain sebagainya gitu. Terus adanya kesenjangan sosial, para pendatang memiliki kios yang sangat besar-besar, sedangkan masyarakat berjualan tanpa alas di bawahnya. Itu menurut saya satu tanda tanya yang besar. Bagaimana bisa terjadi hal itu gitu. Terus diskriminasi, yang pasti sudah banyak diskriminasi oleh para pendatang. Terus solusi pemerintah yang justru menambah masalah baru seperti yang saya bilang. Dan menurut saya secara garis besar masyarakat Asmat belum bisa berdiri di tanah sendiri karena sistem yang ada di sana. Dan itu sebenarnya yang pengen saya kritisi lebih lanjut. Terus
ada lagi yang pengen banget saya kritisi, sudut pandang pendatang yang perlu diubah, bahwa masyarakat tidak, menurut saya masyarakat itu tidak bodoh, mereka punya apa ya, di dalam otaknya atau di dalam perilakunya mereka sudah memiliki konsep sendiri yang itu berbeda dengan konsep para pendatang gitu. Dan jangan karena itu akhirnya kami melakukan, para pendatang melakukan diskriminasi atau menganggap mereka itu bodoh dan lain sebagainya. Ini yang tadi. Terus masalah yang mungkin akan saya angkat tentang shock culture, kesenjangan sosial, dan peran perempuan, terus kebijakan pemerintah, dan mindset para pendatang yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada waktu ya. Oke, terima kasih. Karena kita beri 5 menit untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Gak usah tadi, nggak kedengeran di sini. Selamat siang, aku Roro, mau nanya sama Mbak Intan. Aku pengen tanya, ini kan aku juga sebenarnya cerita dikit dulu, punya masalah juga dengan hal ini ketika bagaimana akhirnya Mbak Intan mengkombinasikan riset kesehatan yang kayak gini terus untuk bawa budaya juga dan segala macam. Maksudnya gimana akhirnya Mbak Intan ngolah itu dengan dan lebih menitik beratkan yang kayak gimana gitu, riset kesehatannya kah dengan data-data dengan alat ukur kesehatan bakal dan segala macamnya, terus gimana akhirnya bisa masuk ke ranah ini gitu, maksudnya ngomongin soal budaya kultur dan segala macam gitu aja. Atau ada yang mau nanya lagi sekalian? Oke, gini dulu ya. Jadi sebenarnya riset saya tuh bukan riset akademis yang bagaimana gitu. Riset saya sebenarnya sama juga dengan riset Mbak Muna. Saya datang ke sana sebagai dokter relawan karena ada link juga gitu. Tapi saya masuk ke rumah-rumah warga gitu. Jadi mereka lebih terbuka juga gitu. Mereka tidak tahu mereka tidak mencurigai saya kenapa orang ini tanya-tanya gitu, karena mereka sudah mengenal saya gitu. Jadi saya tanya-tanya aja. Terus kemungkinan naskahnya nanti seputar itu tadi, masalah-masalah yang akan saya angkat. Jadi walaupun saya mengangkat tema besar tentang gizi buruk, tapi ada banyak hal yang berhubungan dengan itu gitu, faktor-faktornya. Jadi tidak melulu tentang isu kesehatan, tapi ada banyak nanti yang ada di situ. Dan itu mungkin salah satu tantangan yang kemarin saya sempat konsultasi sama Mbak Nombi, mungkin Mbak Nombi hubungi Mbak Intan gitu. Karena saya pengennya novel saya itu kaya dengan hal ini, tapi juga terfokus gitu, bukan cuma membahas sedikit-sedikit terus akhirnya orang jadi bingung ini novel tentang apa sih gitu. Jadi kalau meneruskan tadi kan risetnya kaya sekali ya. Jadi ada masalah kesehatan, ada masalah politik antara pusat dengan di sana gitu. Terus kemudian juga ada segi gender. Kira-kira strategi yang sekarang udah ketemu itu untuk novelnya apa aja? Perkembangannya ya mungkin Mbak. Jadi saya sih nulisnya karena ada draft ya, mungkin dari segi cerita ya, saya menceritakan tentang seorang perempuan yang saya angkat tadi, seorang ibu yang rela yang mau dan memang meminta untuk dipoligami agar dia sudah berdaya dengan dirinya sendiri, dia punya anak, dia bisa menghidupi, adiknya tidak bisa apa-apa, akhirnya suaminya dia berikan di situ. Dan itu memang saya temui di sana. Saya akan mengambil itu dan saya angkat dari kehidupannya sehari-hari, mungkin dengan sehari-hari mereka ada kebijakan dari pemerintah, antrian terhadap itu, terus para pendatangnya, kios-kios para pendatang yang menurut saya semakin memeras masyarakat di situ gitu. Ya saya hubungkan di situ nanti. Mungkin anak-anaknya yang akan dapat gizi buruk sekitar tahun 2018 kemarin. Jadi
isu besar yang saya angkat tidak hilang, tapi juga tidak tapi juga yang lain bisa dapat gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan sekali. Tadi menarik ya, karena jadi riset yang dilakukan itu juga seperti Mona dan Raisa, apa ya, sangat, saya pikir sangat menimbang metode dan juga sangat hati-hati gitu memposisikan diri sebagai orang yang datang dari budaya dominan gitu kan, ke wilayah yang justru sering menghadapi diskriminasi dan stigma dan dianggap bodoh dan sebagainya. Jadi sebetulnya kan ada semacam relasi kuasa di situ dan kita harus hati-hati juga. Tapi menarik yang riset yang cukup komprehensif ini juga disertai dengan identifikasi masalah. Jadi gimana ya menuangkan masalah-masalah ini, tapi novelnya pengen tetap fokus. Novelnya pengen tetap fokus ke isu gizi buruk di Asmat itu. Cuman Intan ingin membahas soal kesenjangan sosial, peran perempuan, mindset pendatang terhadap masyarakat Asmat. Kira-kira gimana ya menyelesaikan masalah ini? Kalau misalnya dari novel kita bisa membocorkan isu-isu ini di mana aja, apakah lewat penokohannya, latar belakang si tokoh, atau bagaimana si tokoh itu bereaksi dengan lingkungannya, event-event apa yang akan muncul di novel, dan bagaimana event-event itu mengungkap kesenjangan sosial di sana. Jadi kita akan beralih ke kendala dan solusi. Aduh, bahasanya nggak sih banget. Kendala dan solusi. Jadi saya ingin sekalian kita break ya. Breaknya juga di sini-sini aja sih, karena itu ada coffee break. Jadi teman-teman, saya minta teman-teman menulis sebagai, ini sepertinya kurang, benar-benar cukup. Oke, menuliskan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses menulis gitu. Ya kalau misalnya kayaknya kalau nulis lancar-lancar aja, tapi ada kendala lain, misalnya editing gitu, ya itu juga bisa ditulis. Jadi tulis aja kendala terbesar yang sering dihadapi. Kalau tadi mungkin Intan soal gimana sih membuatnya jadi compact gitu ya, jadi membicarakan satu fokus tertentu, tapi juga pada saat yang sama isu-isu ini bisa disampaikan juga gitu. Jadi teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi aja, bisa juga yang aduh saya nggak tahu mulai dari mana, nah itu juga boleh ditulis. Jadi saya akan membagikan kertas ini, waktunya ini jam tahun berapa? Waktunya 5 menit untuk berpikir soal kendala, dan boleh sambil ambil kopi. Iya, itu. Dan ya menurutku itu sangat dasar, tapi justru malah sering kita lewatkan dan gak sering diperbincangkan gitu loh. Gimana caranya menyusun plot, terus menyusun kalimat yang efektif tapi tetap menarik pembaca, terus karakter juga, dan ya itu, yang teknis-teknis itu. Kemudian yang ketiga, dan menurutku ini sangat penting banget karena kita sedang ada di dalam acara yang membahas tentang feminisme, bagaimana caranya kita tuh memastikan bahwa cerita yang kita tulis sudah ditulis dengan perspektif feminis. Karena bisa saja tokoh kita memang perempuan, kemudian data yang kita gunakan sebagai ide, sebagai gagasan cerita itu berdasarkan pengalaman perempuan. Tetapi apakah saat kita menuliskannya kita itu udah memiliki perspektif
feminisme, karena kan feminisme nggak cuma soal perempuan juga, laki-laki juga kan. Nah itu cara kita memastikannya gimana, karena aku beberapa kali ngobrol sama Mbak Raisa itu kayak penulis itu kalau mau jadi apa ya, kalau mau jadi dokter misal ada sekolahnya, kalau mau jadi pengacara ada sekolahnya, kalau mau jadi penulis ada sih sekolah sastra Indonesia, tapi kayaknya banyak penulis yang gak banyak penulis besar yang malah dia nggak punya latar belakang sastra Indonesia gitu. Kayak ya penulis itu dari jalan terus dia mendapat sesuatu ini gitu. Nah menurutku yang penting supaya penulis itu bisa punya perspektif feminis itu juga meskipun dia berasal dari jalanan, maksudnya nggak punya latar belakang feminisme yang kuat, tapi dia bisa tahu tuh loh cerita yang ditulis dengan perspektif feminis itu kayak gimana. Dan aku belum bisa, dan kami bertiga ini sepakat kalau kami belum mendapatkan pijakan itu gitu. Jadi apa solusinya? Oh iya. Oh iya, solusinya sih banyak baca buku ya. Banyak baca buku. Ya benar, banyak baca buku. Tapi kemudian kalau kita banyak baca buku, kita menemukan aku nggak tahu yang lain, menemukan satu masalah lagi. Masalahnya adalah kita kadang kan sumber bacaan kita itu sangat mempengaruhi tulisan kita nanti. Nah, gimana kita caranya memastikan kalau penulis itu tulisan dia itu pantas untuk dijadikan sebagai sumber bacaan kita, sebagai referensi kita? Karena aku pernah dengar itu selera itu nggak bisa diperdebatkan, tapi kualitas itu bisa. Nah, kualitas yang bagus itu maksudnya gimana? Kita kan bisa nyari penulis A, penulis B, penulis C, terus yang bisa kita jadikan referensi untuk kita itu yang mana? Gitu. Ya, itu. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit mengomentari ya. Ini juga banyak macam-macam tekniknya. Ngomong soal gimana sih ada gagasan besar, terus kita nulisnya tuh gimana supaya dia nggak jadi kayak khotbah gitu kan. Kalau banyak banget, tapi mungkin kalau bisa saya simpulkan dalam satu kalimat, mantra show not tell itu masih berlaku gitu. Ya, show not tell ini kan biasanya yang mengadopsi orang-orang penulis skrip ya, penulis skenario, karena dia harus menunjukkan toh jadi karena sangat visual gitu. Tapi ini juga bisa berlaku untuk teman-teman yang menulis yang sastra, karena ketika kita berpikir dalam bentuk show not tell, kita mesti mikir apa yang terjadi. Kadang-kadang udah baca berhalaman-halaman, ini apa sih sebenarnya kejadian, what's happening gitu, nggak jelas gitu ya kejadiannya apa gitu. Jadi pertama itu dulu show not tell, dari hal-hal kecil, dari cuci piring, dari misalnya dia sikat gigi atau dia belanja ke pasar, itu ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan gitu dari hal-hal kecil kayak gitu. Jadi menunjukkan ketimbang menunjukkannya lewat dialog. Itu sih, kita bisa eksplor lagi soal ini. Terus yang soal bacaan, bener banget, saya setuju dengan gimana kita bisa nulis dengan perspektif feminis, ya banyak baca gitu. Terus bacanya yang mana? Nah itu harus rajin-rajin ini sih, kayak misalnya kamu punya satu pengarang yang kamu suka banget gitu ya udah dari situ aja, berangkat dari situ aja dan telusuri dia bacanya apa ya. Kayak misalnya saya penggemar Margaret Atwood gitu, mungkin ada teman-teman yang nonton Handmaid's Tale di televisi. Itu saya mencoba cari tahu dia pengarangnya siapa aja sih. Jadi ketika baca penulis yang diinterview gitu, dicatat aja dia tuh membaca apa saja dan yang mempengaruhi dia apa. Nah, terus kita runut dari situ. Nanti berlanjut ya. Silakan, 2 menit. Selamat siang. Aku suka disuruh sambat. Oke, jadi dari kelompok kami, Mbak Septi sama Mbak Rena dan saya, kami menemukan benang merah di antara kami bertiga, yaitu kami berlatar belakang tulis non fiksi semua. Jadi itu membuat kami berpikir soal bagaimana sih. Jadi kadang-kadang
tulisan non fiksi Mbak Rena esai, Mbak Septi juga esai, aku lebih ke jurnalistik. Nah kami sering menemukan isu penting yang hampir sama sih tadi kayak sambatnya Mbak Intan, gimana kita bisa menceritakan isu penting supaya orang tuh nggak kaget duluan kayak wah ini isunya berat nih, jadi orang tuh mau baca dengan apa ya, tanpa terbebani apapun kayak gitu. Itu yang sering luput karena aku sering menemukan esai-esai yang emang udah dilabeli kayak oh ini feminisme, ini soal isu agraria dan lain-lain, itu udah terlihat berat duluan, jadinya malas baca malahan. Aku pikir malah mendegradasi movement itu sendiri. Jadi kayak apa ya, masalahnya tuh bukan lagi dibuatnya apa, tapi how to write the story kayak gitu sih. Solusi kami bertiga tadi mungkin cek banyakin baca apa yang fiktif ya, fiksi gitu. Jadi kayak kami berusaha gimana sih mencari celah gimana bisa menuliskan data-data faktual ini dengan cara yang senaratif mungkin gitu. Terus juga itu juga berhubungan dengan masalah kedua kami, yaitu soal gimana mengolah data. Itu hubungannya sama plot. Jadi kadang-kadang tadi Mbak Rena cerita dia meneliti perempuan di Sunda, sastra di Sunda gitu, terus datanya tuh banyak banget. Nah dia ingin menulis sebuah cerita panjang dari data yang sebanyak itu, tapi dia kebingungan untuk gimana sih melempar sedikit demi sedikit data di dalam cerita supaya durability ceritanya itu juga bisa panjang, terus mengatur plot naratifnya begitu. Jadi biar nggak timpang, jadi kayak plot misalnya prolognya ini karena full naratif, terus habis nanti tengahnya data kok gitu kan, orang juga enak bacanya. Jadi gimana sih mengolah data supaya terlihat smooth di cerita naratif atau kayak dialog atau semacamnya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah problem receh yang kami semua alami dan sangat mengganggu, yaitu distraksi. Teknis banget sih kayak HP, internet, apapun lah, lagu atau apapun. Kami menemukan bahwa kami itu udah cukup kehilangan skill untuk tidak melakukan apa-apa. Sementara menulis itu perlu tidak ngapa-ngapain gitu, karena lebih banyak berpikirnya, terus mengolah ide dulu, terus gimana sih gitu. Nah, ya itu mungkin bisa dilatih dari disiplin kami sendiri atau mungkin ruang fisik yang benar-benar oke, aku mau nulis di sini jangan diganggu, kayak jangan ngomong sama aku dulu atau HP dimatikan dan sebagainya. Itu sih Mbak. Terima kasih. Tapi terima kasih teman-teman karena sudah berbagi ya. Yang biasa nulis non fiksi merasa bahwa menulis fiksi itu memperkaya tulisan mereka, dan menurut saya juga harusnya sebaliknya seperti itu juga gitu. Penulis fiksi nggak boleh nyaman dengan membaca karya-karya sastra novel aja gitu, tapi juga frameworknya gitu. Frameworknya harus diperkaya dengan karya-karya non fiksi atau bahkan karya akademis. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang. Ini tadi kita udah ngobrolin masalah kita bertiga, ternyata nggak semuanya sama, tapi mungkin nyinggung dikit. Itu kalau misalnya tadi dari Mbak Ima, kalau dia tuh seringnya stuck sama mau pakai kata-kata apa lagi nih, atau mau menghubungin dari berita ini kalau mau nyampein yang ini lagi gitu, kayak dia stuck sama ini enaknya di ngomong kayak gimana ya, bla gitu. Terus akhirnya dia malah berputar ke yang editing yang di situ di satu paragraf yang di situ bolak-balik buat nemuin ini enaknya gimana gitu. Nah kalau dari aku tadi ngobrol sama Mbak Dani sama Sidra, kalau mereka berdua kayaknya mereka bilang kayaknya susah banget buat nemuin alur enaknya gimana, terus biar enak dibaca gimana dan nggak gampang dan atau nggak ada terototnya emosi atau segala macam berbeda. Tapi juga memang dari tadi pas ngomong sama si Sidra, ternyata dia bilang tadi dia pengagum beratnya Mbak Intan Parmadita, dia bilang soalnya mikirnya kok bisa sini apa? Ya alurnya kayak gitu, terus misalnya Mbak Anita bisa mengungkapkan apa tadi? Tayangan itu alurnya kayak bolak-balik banget gitu. Bisa nemuin alur kayak gitu gimana sih? Nah, terus sama dia apa? Tertarik dengan kok Mbak Intan bisa ngangkat hal yang nggak diduga-duga gitu. Terus
terus ya kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih lebih ini, jadi kan kita punya hal yang beda-beda ya gitu. Terus akhirnya aku bilang kalau aku sendiri lebih sering terdistraksi sama isi kepala aku sendiri gitu. Aku bingung akhirnya mau pas ketika misalnya ada berita apa gitu. Kalau misalnya biasa aku ngeliat, seringnya kan ke stimulasi gara-gara ada ngeliat berita atau lingkungan sekitar gitu ya. Kayak misalnya tadi ada temanku ngapain gitu, terus oh dia kayak gini, terus aku kayaknya menarik nih ya kayak gini diangkat bla bla bla. Terus akhirnya ketika tapi mau ngangkat gimana ya, atau mau nulisnya gimana ya, mau bahkan udah sampai jauh tuh, oh ini bakal mau diproduksi atau gimana bla bla kayak gitu tuh, sampai terlalu jauh kayak gitu. Terus akhirnya terlalu banyak yang masuk bla bla bla, tapi kayaknya ini lebih enak gini. Lebih sering cekcok sama kepala sendiri sih kayak gitu, akhirnya yang membingungkan. Nah kalau solusinya akhirnya kan beda-beda gitu. Kalau misalnya dari Mbak Ima sendiri, dia bilang dia mau menulis yang dianggapnya bikin kerangka, dia lebih ke bikin kerangkanya kayak gitu. Terus kalau dari teman-teman tadi yang kesulitan untuk alur, malah lebih milih untuk kayaknya akhirnya lebih memutuskan yang lebih menarik mana deh gitu. Nah, kalau aku sih, kalau solusi dari yang aku sendiri rasakan, karena pun akhirnya kalau banyak baca buku juga akhirnya aku pusing dengan pikiranku sendiri lagi gitu kan. Nah, jadi aku menyesal, oh stop nih kalau udah bagian kayak gini, aku nggak mau baca buku lagi, aku harus ngomong sama teman. Jadi seenggaknya nggak dari perspektif si penulisnya itu lagi, tapi kamu ngerespon si ini gimana sih? Ya lebih kayak gitu. Jadi lebih, soalnya mungkin kalau ngeliat penulisnya ya yang aku suka, misalnya mungkin dia terlalu belak-belakan atau terlalu frontal, sedangkan aku nggak pengen mungkin yang terlalu seperti itu. Jadi aku butuh teman-teman yang mungkin mikirnya nggak bisa cukup halus gitu ngomongin, bisa ngungkapinnya dengan plot yang pelan atau kayak gitu yang nggak terus aku butuh ngobrol sama teman, akhirnya kalau udah dalam masalah kayak gitu daripada baca buku. Terima kasih banyak. Tapi benar banget itu solusinya, cari teman, cari komunitas. Makanya tadi saya bilang komunitasnya Raisa mahal banget nih harganya, karena mereka saling baca dan juga mungkin dimulai dari yang kecil-kecil aja kali ya, klub baca gitu, kemudian saling bertukar bacaan. Terus kalau misalnya emang ada sesama calon penulis atau penulis, ya udah membacanya itu memang membaca karya, terus karena kita memang nggak punya ini ya kelas creative writing, tapi sebenarnya yang diajarin di kelas creative writing itu yang membaca juga. Tadi gini sih, tadi Ria kan dia nanya apa, sebenarnya kita sama sih kegelisahannya, kayak kita punya banyak data. Kegelisahan pertama bagaimana cara masuk ke isu sensitif, lingkungan sensitif gitu. Terus yang kedua, kalau kita sudah dapat informasi, data segala macam, bagaimana cara ngolahnya gitu. Terus yang ketiga, bagaimana mengatasi rasa emosional gitu, pulang dan misalnya kayak Mbak Intan gitu dari Asma, terus merasa kayak wah ada sesuatu yang terjadi gitu. Atau kayak aku sempat ke Benar Meriah, lihat wah ini ada 65 di sini, ada 98, ada pembantaian orang Jawa segala macam, terus merasa ingin pindah LSM gitu seketika. Terus jadi cara jangan terlalu sedih gitu tuh gimana gitu, dan tidak heroik itu tuh gimana gitu. Nah jadi kalau tadi ngobrol sama teman-teman, kalau aku pribadi sih memang membiarkan itu mengendap gitu. Aku nggak mau tiba-tiba langsung bakar semuanya gitu, jadi kayak tidur dulu berhari-hari, ya apapun ya gitu. Kita kan tahu ya, tubuh kita, pikiran kita tuh harus ditenangkan dengan cara apa? Pacaran dulu kayak, mau makan dulu kayak, terserah gitu. Tapi ke salon misalnya, jadi santai dulu, datanya disimpan dulu, jangan dilihat dulu gitu. Terus ini solusi dari aku tadi ya, disimpan, berjarak, kembali lagi waktu merasa sudah dingin gitu. Dan kalau aku juga kemarin usahanya untuk bikin kerangka kerja gitu. Oke, aku meluangkan waktu untuk bersenang-senang dan melupakan data ini selama 3 bulan misalnya. Terus setelah itu aku menyusun cara olah itu selama 3 bulan. Dan itu aku berusaha patuh dengan kerangka kerja yang aku bikin sendiri gitu. Nah,
terus persoalan cara apa tadi mengolah data juga tadi kita sempat ngobrol kayak udah nyampe ke lapangan tinggal bertahun-tahun di sana tiba-tiba ada ratusan data dan kita pantas jadi dokter dengan ini semua gitu. Terus kita mikirnya kayak kalau aku sih tadi ngomongnya ke teman-teman mungkin bisa dengan menyiasatinya itu dengan ini sih, dengan apa, sebelum ke lapangan itu kan kita bikin pertanyaan ya, kita tahu apa yang kita mau gitu dan kita dapat apa yang kita tidak mau tiba-tiba kan. Nah kita tuh mungkin fokus dulu ke yang awalnya kita cari, kalau mentok mungkin baru kita coba ini ya, coba eksperimen dengan apa yang tiba-tiba kita dapat, atau bisa instinktif ngambil yang menarik, atau ini sih kayak masak tadi ya kita bayangin ya, jadi nggak mungkin semua bumbu kita masukin, jadi kita nakal-nakal juga kan. Kalau data ini nih yang kita pakai, kita eksperimen, jadinya kira-kira rasanya seperti apa gitu. Terus kita juga apa ya tadi ya kayak gitulah. Terus kayak gitu, nanti kita bisa bahas lagi. Terus udah habis ya? Habis juga sih mau saya bilang. Jadi sama juga dalam proses menulis kita merasa bahwa yang kita tulis keren banget. Padahal ternyata oh my god jelek banget. Jadi memang perlu waktu mendinginkan itu juga saya sepakat. Terakhir 3 menit. Semuanya pasti kelihatan kalau udah selesai, perspektif kelihatan, tekniknya kelihatan, hasanah bacaannya juga pasti kelihatan gitu. Jadi mendisiplinkan diri untuk menyelesaikan tulisannya itu satu hal pertama yang harus dilakukan dulu gitu. Nah setelah itu selain itu juga kita pastinya bergulat dengan hal-hal seperti bagaimana menemukan teman diskusi yang tepat dan enak untuk kemudian membaca karya yang sudah selesai itu kan gitu. Kasih perspektif lain atau mungkin menilai kurang dan lebihnya di mana, atau tadi misalnya apakah ini sudah cukup feminis atau kurang, terlalu maskulin atau terlalu heroik tadi, atau terlalu sedih, terlalu gimana kita pasti butuh teman dan beda-beda ya, cocok-cocokan gitu. Makanya kemudian berkolektif, mencari berteman, dan pertemanan itu tidak dalam waktu yang nggak bisa sebentar-sebentar gitu. Itu relasi yang harus dibangun bertahun-tahun, lama dan padat gitu. Paling tadi sekitar itu ya. Selebihnya sih mungkin sama kayak teman-teman yang lain, kendala-kendalanya menemukan diksi yang tepat, diksi yang merdu gitu. Enak dibaca, luas gitu. Waktu dan mood juga. Soal distraksi tadi praktis mirip-mirip sih. Calon arang versi Tuti ini bahasa yang agak tepatnya ngajak perang, galak. Kalau di yang abstraknya ya. Jadi bagaimana dia mengungkapkan ketidakadilan perempuan dan bagaimana perempuan melawan itu sangat konfrontatif. Saya bukan tidak suka soal konfrontasinya, tapi teks itu yang membuat saya menganggap demikian gitu loh. Karena ada juga teks yang memang mengajak untuk konfrontasi, tapi dikatakan dengan tidak konfrontatif di kepala saya gitu loh. Itu sementara untuk calon arang. Yang kedua soal dapur. Semalam saya baca di mana di sembari nunggu pertunjukan, jadi saya agak tidak fokus. Terus tadi malam saya baru dapat teman sekamar sama Mbak Sylvia Sakti, jadi kami ngegosip. Jadi baru saya agak baca tadi sebelum pagi, sebelum mandi. Dengan pembacaan sekilas, karena saya belum baca detail, tingkat teksnya mengatakan tingkat negosiasi mungkin. Teks itu lebih negosiable, lebih negosiatif ya, lebih bernegosiasi dengan apa yang mau dia katakan gitu loh. Dan ditopak dengan deskripsi, itu hal-hal itu ditopang dengan deskripsi dan pilihan-pilihan event, sehingga saya berani mengatakan bahwa teks yang feminis itu lebih negotiable gitu mungkin.
dia bernegosiasi dengan perlawanannya. Oh. Cara dia melihat bagaimana perempuan, posisi perempuan itu dilihat dengan semacam teksnya itu negotiable, ya bernegosiasi gitu menurutku, dengan pembacaan yang belum benar gitu. Oke. Sip, terima kasih. Tapi dari dua cerita si calon arang sama dapur itu, yang pertama banget terlintas di kepalaku adalah dia tuh dua-duanya menceritakan soal relasi ibu dan anak, dan si ibunya tuh dua-duanya janda dan akhirnya mendapat stigma nggak baik gitu, karena si calon arang dikisahkan dengan sangat brutal gitu, kayak jahat banget, kelihatan jahat banget gitu. Aku juga setuju kayak Mbak Men, aku lebih suka versinya Pram. Terus si yang dapur ini janda juga, terus walaupun di kayak sebagian besar cerita si ibunya tuh ceritakan bayi gitu cantik yang memasak dan lain-lain, cuman di akhir dia ternyata dapat konflik yang sama problem stereotyping janda juga gitu ya. Janda akan menggoda om-om terus jadi simpanan dan lain-lain kayak gitu. Cuman dari dua cerita itu aku melihat aku lebih suka yang dapur karena untuk ngomongin isunya dia tuh lebih subtil gitu. Kayak hubungan relasi ibu dan anak, terus dialognya tuh smooth banget, terus di situ juga ada tokoh Ruth, si perempuan pengasuhnya tuh dari Ambon, jadi dia bisa memasukkan isu soal pekerjaan domestik, terus soal kekerasan di Ambon, terus itu bisa dibawa dalam satu cerita. Kayak isunya tuh soal janda, soal relasi ibu dan anak, soal kekerasan dalam satu cerita yang sangat halus gitu. Kayak aku terkesan sekali dengan paragraf yang si Ruth-nya tuh ngomongin gimana bentuk ngompolnya si Kayla, ya kayak Pulau Jawa, terus habis itu dia ngomongin gimana si Ruth yang orang Ambon ini sangat terkesan dengan Pulau Jawa, dan itu membawa ke isu sentralisasi pembangunan Indonesia gitu. Kayak anjing, sebut banget gitu. Bagus banget menurutku. Aku pengen belajar strategi-strategi yang seperti itu untuk memasukkan isu besar ke dalam dialog-dialog yang atau adegan yang kocak gitu. Bukan kocak sih, adegan yang ya kayak bentuk ngompol itu kan kayak enggak ya, seperti itu. Apalagi ya? Itu sih yang paling membekas ya, udah kayaknya. Kayaknya aku lebih tertarik dengan yang dapur kalau misalnya ditanya lebih yang mana misalnya gitu. Soalnya dia cukup halus tadi menyampaikannya, dia nggak yang kasih tahu kalau orang-orang yang berpikir feminis atau segala macam itu galak-galak atau segala macam. Nah itu kayaknya lebih enak dibaca kayak gitu. Saya teman-teman rata-rata pada bilang kayak gitu, sensitif amat dong gitu kalau udah nulis kayak gitu. Nah terus kalau misalnya calon arang itu aku malah karena aku baru tahu banget ya soal cerita ini cerita Bali, terus aku malah kayak bingungnya tuh malah kok gimana ceritanya bisa ada cerita kayak gini gitu di masyarakat Bali gitu. Kok bisa perempuan yang padahal sayang sama anaknya terus itu bisa sampai mengganggu kekuasaan si kerajaan Erlangga gitu, kayak ini jadi bingung, malah ke kacau di situnya gitu, masalah fokus di situ gitu. Tapi cuma memang kayak karyanya Mbak Tuti itu mungkin Mbak Tuti seakan teman kapan gitu itu mungkin terlalu apa ya galak garang kayak gitu, jadi mungkin aku cukup bingung untuk malah aku bawa emosi gitu kayak ya sama marahnya gitu sama dia gitu